Intinya ketika kita sudah punya keinginan, sudah punya goal setting, sudah punya dream yang benar-benar pengen Allah kabulkan, terus gedor pintu langitnya jangan sampai kendor gitu ya, bukan lagi diketuk tapi digedor, gedornya pun mesti udah kuat banget gitu teman-teman ya. Maka insya Allah dengan izin Allah akan Allah kabulkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Rabbi shroli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, semua alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai malam ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk bertolabur ilmi, dan untuk kesekian kalinya sahabat-sahabat surga semuanya mohon izin dan mohon maaf ya, saya baru nongol lagi di hari ini ya. Alhamdulillah kemarin beberapa waktu sempat tidak bisa hadir ya karena lagi menggedor pintu langit yang kuat banget gitu ya. Alhamdulillah. Ya, sahabat surga semuanya tentunya dalam kondisi yang sehat dan senantiasa penuh keberkahan Allah, penuh keberkahan dari Allah di setiap aktivitas Anda semuanya ya. Saya doakan semoga sahabat-sahabat surga semuanya yang saat ini ada di Zoom, Allah mudahkan hajatnya, Allah kabulkan hajatnya, Allah angkat derajatnya ya. Kemudian dimudahkan untuk umroh dan haji, Allah kabulkan semua goal setting teman-teman semuanya ya. Kemudian Allah berikan kesehatan selalu, amanah yang lunas, piutang yang terbayar, ya, dan semuanya pokoknya itu teman-teman semuanya Allah kabulkan, ya. Salawat dan salam tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita selalu menanti syafaat beliau sampai di yaumil akhir nanti. Semoga kelak kita dipertemukan dengan sahabat, kerabat, ya, kemudian keluarga, dan tentunya para pengikut beliau yang insya Allah istiqomah sampai di yaumil akhir nanti ya. Sahabat surgaku, kembali lagi ya, saya akan bersama ya teman-teman semuanya ya, calon-calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Amin gitu ya. Di kelas 3S ya sahabat sejati sesurga, tentunya tetap bersama saya Didin Yuliani, kemudian tadi ada host kita yang tetar membahana Uni Novi, kemudian ada Bu Tuti juga, ada Pak Haji Saprudin, kemudian ada Bu Haryati, dan satu lagi ada Kak Hijrah Ginting. Ya tentunya teman-teman semuanya ada sebagian dari binaan-binaan dari teman-teman dari kami ya, 3S gitu ya. Dan hari ini sahabat surga semuanya mohon izin sekali lagi, saya bukan seorang guru, saya bukan seorang ustazah, dan saya bukan seorang mubalighah ya, tapi di sini saya seorang hamba yang pingin berbagi dengan teman-teman semuanya, dengan sahabat-sahabat surga semuanya ya, dengan ilmu mana rezeki ya. Ilmu saya masih seujung kuku sahabat surga semuanya. Jadi mohon izin Al-Fakir ini untuk berbagi ilmu ini ya. Dan kemarin sudah kita repetisi lagi ya, kemarin sudah disampaikan terkait dengan beberapa materi yang sebelumnya, yaitu ada landasan mana rezeki, ya, kemudian ada perisai rezeki ya, dan kali ini, Bismillah, saya akan mengambil judul dengan LOP, yaitu Law of Projection. Dan tentunya sahabat surga semuanya di sini pasti banyak yang alumni ya. Coba saya pengen tahu nih yang alumni SHMR, THMR, seminar seminar offline. Coba raise hand, bisa raise hand. Uninovi sama Pak Asep minta tolong nanti yang waiting di room di add J. Oke, iya sudah. Oke. Siap, makasih Uni. Iya, Ya. ada Bunda Heni dari Pontianak, alumni, Alhamdulillah. Terus siapa lagi nih yang alumni? Saya pengen tahu. Alumni SHMR atau EHMR dimanapun Anda berada. Bu Imro'atus, Masya Allah siap. Ya berarti
yang sudah alumni insya Allah sudah tahu ya apa itu law of projection ya. Berarti nyawanya masih baru kah? Coba anggukan kepala yang baru, anggukan kepala. Yang Bunda Bunda Ida atau Ida masih baru, baru mengenal ilmu MR. Alumni. Oh, alumni. Oke, siap. Mana rezeki ini akunnya siapa ya? Akunnya Pak Sap ya? Ya, ya, Iya, punya Pak Sap. ya akun saya yang itu, yang Magnet Rezeki. Oke, siap Pak Haji. Oke, siap ya. Baik, di sini rupanya banyak yang sudah alumni, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, saya ulas kembali untuk ilmu yang Masya Allah dahsyat banget ini ya, karena ilmu LOP ini adalah salah satu ilmu yang benar-benar saya praktekin ya. Saya praktekin setiap hari, setiap waktu ya, bahkan eh, dengan wasilah ilmu manat rezeki ini, terutama di jurus Law of Projection mengantarkan saya berkali-kali ke Baitullah dan Alhamdulillah tahun ini Allah izinkan saya untuk haji ya, dan hajinya pun haji khusus gitu ya. Hajinya haji Masya Allah Tabarakallah gitu ya. Semuanya atas izin Allah teman-teman semuanya ya. Maka dari itu sahabat surga semuanya yang sudah mengenal ilmu money rezeki, selamat saya ucapkan, karena Masya Allah Tabarakallah ya, di luar sana, di luar Zoom ini mungkin ya, hari ini Alhamdulillah ada 63 partisipan dan dalam antrian Ya, masih sudah muter. 7 orang nih ya di waiting room ya, semoga segera bisa masuk. Anda adalah orang-orang pilihan Allah. Dijaga di sana, ge. Ya, mohon izin untuk suaranya di off-kan dulu, Bunda. Oke, ya. Suara saya terdengar, teman-teman? Uni? Terdengar. Oh iya, siap Uni. Oke. Baik, nah, di materi kali ini, malam ini, Masya Allah, Barakallah, sahabat surga semuanya, akan bawakan Law of Projection ya. Dan ilmu ini adalah salah satu jenis ilmu yang berkaitan dengan pikiran kita, ya. Apapun yang kita pikirkan, itulah yang akan kita proyeksikan. Ya, pingin apa gitu, ya, dibatin aja, tiba-tiba ujuk-ujuk mau berdunduk, udah Allah kirimkan gitu. Maka dari itu berhati-hatilah dalam berpikir, ya. Di ilmu moniter rezeki ini, gurunda kita Ustadz Nasrullah itu mengilustrasikan, ya, ilustrasi sederhana. Jadi gini teman-teman, jika Anda pernah melihat orang presentasi nih, ya, kayak saya kayak gini gitu ya. Nah, perangkat yang dibutuhkan tentunya adalah satu laptop, ya, kemudian proyektor. Nah, di sini laptop adalah pikiran kita dan proyektor adalah nasib kita. Dan apapun yang kita klik di laptop otomatis kan ya, tentunya akan tampil di layar proyektor dan hasilnya sama persis plek keteplek. Anda semuanya ketik A gitu pasti keluarnya di layar juga A, B juga B ya, gitu ya. Dan dalam ilmu law of projection ini, sahabat surga semuanya dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, dan ini hadisnya hadis qudsi dari riwayat Bukhari Muslim. Jadi sudah pasti gitu ya, kayak gitu ya. Dan di Al-Quran surat Ar-Ra'd, ya ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di sini kita diajak untuk berhati-hati dalam berpikir, berhati-hati dalam menulis, berhati-hati dalam berucap ya, karena ucapan, pikiran, tulisan adalah doa. Dan setiap doa Allah kabulkan, baik itu yang positif maupun yang belum positif. Maka dari itu sahabat surga semuanya, berhati-hatilah dalam berpikir gitu ya. Dan di ilmu law of projection ya kita diajarin untuk ini ya, ada dalam pikiran, kekuatan pikiran kita yaitu adalah rahasia kekayaan kita adalah menguasai pikiran. Jadi pikiran itu bisa kita kendalikan gitu. Ini seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ketika kita pengen umroh katakanlah ya, kepingin umroh tapi jangan di skip gitu ya. Aduh gimana aku bisa nggak berangkat? Nah, sedangkan aku nggak punya uang bla 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 kayak gitu ya. Nah itu akan jadi doa. Jadi ketika Anda semuanya sudah punya keinginan, sudah punya dream, gitu, ya, pengen umroh, ya udah tancapkan dalam diri Anda, tancapkan dalam pikiran Anda, kemudian diafirmasi terus, gitu ya, dan tentunya terus berikhtiar, ya. Dan akal pikiran kita, sahabat surga semuanya itu 60.000 pikiran setiap hari. Ya, dan pikiran kita ada yang positif dan ada yang belum positif atau negatif. Dan setiap pikiran sekali lagi adalah doa.
Maka dari itu, jangan berani untuk berpikir yang tidak benar, yang tidak bagus, atau yang belum positif, gitu ya. Dan semua doa Allah kabulkan, baik yang positif maupun yang belum positif. Ud'uni astajib lakum, ya. Memintalah maka akan Allah kabulkan semuanya. Dan sahabat surga semuanya dimuliakan Allah, saya yakin Anda semuanya, ya 68 partisipan ini, pasti mempunyai dream, pasti mempunyai goal setting, pasti mempunyai keinginan. Ya Pak ya? Coba di sini yang belum punya, yang nggak punya goal setting, coba angkat tangan. Nggak ada ya? Oke, baik tentunya semuanya pingin apa punya goal setting, punya keinginan, punya dream gitu ya. Maka dari itu ya ingat hidup kita yang sekarang adalah proyeksi dari akal pikiran kita. Ketika amanah Anda atau utang Anda belum lunas ya itu karena apa di pikiran Anda menancapkan apa? Belum lunas utang kayak gitu. Makanya yang melambung ke langit ya yang dikabulkan ya hal-hal yang nggak positif. Dan sahabat surga semuanya, ingat sekali lagi, hidup kita sekarang adalah proyeksi dari akal pikiran kita. Ya, dia tidak nampak tapi paling memberi dampak. Ya, dia tidak kelihatan tapi sangat menentukan. Dan satu lagi, dia tidak terlihat tapi pengaruhnya dahsyat banget, terutama dalam kehidupan kita nih ya. Dan satu lagi, sahabat surga semuanya, dia tersembunyi namun kekuatannya tak diragukan lagi. Maka sekali lagi berhati-hatilah dalam berpikir gitu. Jangan sampai kesuksesan Anda jadi tidak apa namanya itu Allah kabulkan karena pikiran Anda sendiri karena Anda men-skip doa-doa Anda semuanya. Pengen ke Baitullah masih nggak yakin, pengen beli rumah masih nggak yakin gitu ya, pengen beli mobil gitu masih nggak yakin. Jadi tanamkan mulai saat ini ya sahabat surga semuanya ya. Oke, dan kesuksesan Anda, teman-teman semuanya, boleh dicatat. Silakan kalau mau dicatat boleh, kalau nggak pun nggak apa-apa ya. Saya tadi bikin coret-coretan aja, jadi mohon maaf saya nggak pakai slide gitu ya. Kesuksesan Anda, sahabat surga semuanya satu, yaitu bermodalkan husnuzon bila kepada Allah yang Maha Rahman. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kesuksesan Anda dengan mempertajam kekuatan pikiran Anda. Jadi kalau sudah apa namanya itu pengen umroh kayak gitu ya udah tanamkan, kemudian ikhtiarnya dikencengin, nabungnya dikuatin lagi, gedor pintu langitnya dikuatin lagi, gitu ya. Jangan sampai Anda men-skip doa-doa Anda sendiri. Oke. Dan kesuksesan Anda dengan fokus tidak sekedar keinginan, apalagi cuman angan-angan. Kebaitullah itu harus diperjuangkan. Kalau Anda ingin saja tapi tidak action, tidak dibarengi dengan action, ya kan nggak akan sampai. Ya seperti halnya kalau kita ke dokter gigi katanya, ke dokter gigi gitu ya. Anda sudah datang, kemudian duduk. Sudah 1 jam nggak dipanggil-panggil. Kenapa? Karena nggak daftar. Begitu halnya juga dengan umroh ataupun haji gitu ya. Kalau Anda semuanya pingin berangkat umroh, pingin berangkat haji, ya mesti kudu daftar dulu. Nah, ini jadi bukan hanya sekedar mimpi atau angan-angan, tapi harus dibarengi dengan action, gitu ya. Dan kesuksesan Anda dengan berhati-hati menjaga lintasan pikiran Anda. Hati-hati banget. Jangan sampai men-skip doa-doa Anda semuanya. Jangan sampai men-skip keinginan Anda yang sudah benar-benar sudah kerentak gitu ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu ya udah mantap, tapi tiba-tiba Anda skip, ya udah kayak gitu ya. So, sahabat surga semuanya, silakan dipraktekkan. Di ilmu law of projection ini banyak banget yang sudah mendapatkan miracle-nya, ya kemudian sudah dream-nya sudah tercapai, kayak gitu. Karena apa? Mereka benar-benar niat, benar-benar fokus gitu ya. Ingat sekali lagi, jangan sampai keinginan Anda, dream Anda, cuman sekedar keinginan atau impian saja, tapi mesti kudu difokuskan gitu ya. Fokusnya di mana ya? Fokusnya ya mulai dari ikhtiar, kemudian mulai dari actionnya ya. Contohnya tadi kan contoh sederhana ya. Semuanya kan pada pengen ke Baitullah ya. Sekarang saya tanya ini, siapa yang pengen ke Baitullah? Coba angkat tangan. Coba raise hand. Siapa yang pengen ke Baitullah? Oke, Bu Heni, raise hand. Pontianak pengen ke Baitullah. Ada lagi? Oh, cuma itu doang. Yang pengen ke Baitullah. Siapa yang pengen ke Baitullah? Coba saya pengen lihat nih di slide selanjutnya siapa yang pengen ke Baitullah.
Oke, Masya Allah. Iya, Bu Heni. Oh, banyak semuanya pengen ke Baitullah ya. Saya doakan sahabat-sahabat surga semuanya yang sudah mengangkat tangan, yang sudah menuliskan, Masya Allah saya Allah kabulkan. Tahun ini, Ya, Bismillah, dengan manit rezeki. Amin. 22 Oktober. Amin. Oke, amin. Amin ini semuanya. Yang sudah amin, oke baik. Yang sudah amin, sudah action apa belum? sudah. Sudah Sudah. daftar? Sudah. Alhamdulillah nih, alhamdulillah ya. Jadi ketika Anda sudah daftar, sudah extend, udah Baitullah tinggal selangkah lagi. Ingat, jarak Baitullah tidak akan berubah apabila Anda semuanya tidak berani untuk melangkah, gitu ya. Nah, sekarang sahabat surga semuanya, kalau Anda sudah action, daftar, kemudian sudah apa namanya itu, ya katakanlah daftarnya dimanapun lah pokoknya ya, entah di mana rezeki, entah di biro-biro yang lain gitu ya, tidak apa-apa. Yang terpenting apa? Kunci niatnya. Kunci niatnya ya bila perlu digembok, kemudian kuncinya dibuang ke laut. Berkali-kali saya sampaikan, niatnya digembok, kuncinya dibuang ke laut biar nggak bisa dibuka lagi gitu ya Bun ya. Seperti itu ya. Dan setelah itu apa yang mesti kita kudu lakuin? Yaitu tadi afirmasi, kemudian pakai jurus kickback ya. Nanti suatu saat nanti ada materi kickback yang akan disampaikan oleh teman-teman juga gitu ya. Tapi ini saya colek sedikit ya. Jurus kickback gitu ya. Kemudian kickback itu mendoakan orang lain. Jadi ketika Anda mendoakan orang lain, plek keteplek tanpa spasi, sampai dengan spasinya, sampai titik sama persis, itu akan Allah kabulkan. Gitu, karena apa, teman-teman semuanya? Kickback ini Masya Allah banget ya. Ternyata ini yang paling dahsyat yang sering disampaikan juga oleh Gurunda. Jadi selain kita itu ikhtiarnya ke atas, ya, tapi juga nyamping. Dan nyamping di sini apa ya, kickback tadi mendoakan orang lain ya. Kalau kepingin rumah berarti doain orang-orang yang belum punya rumah juga gitu ya. Bila perlu pas kalau Anda belum punya rumah nih ya, kalau Anda belum punya rumah, kemudian ada kerabat, kemudian ada tetangga yang lagi bangun rumah, sedekah Pak. Sedekahnya apa? Sedekahnya coba kasih makanan gitu ya. Di tukangnya itu para tukangnya kasih nasi bungkus kayak gitu dan bilang aja Pak, ini Pak buat makan siang gitu ya. Semoga Bapak semuanya bersama rekan-rekannya saya semuanya gitu ya. Dan rumahnya segera selesai gitu. Pasti mereka akan mengamini. Jadi lebih banyak ke kickback. Itu kalau pengen punya rumah nih ya. Saya pun saat ini teman-teman semuanya juga pengen mobil baru gitu ya, mobil baru untuk mobil syiar untuk bisa mengantarkan jamaah, untuk bisa melayani umat. Yang itu yang saya lakuin terus kayak gitu ya. Dan mohon doanya juga teman-teman semuanya gitu ya. Dan sampai surga semuanya mungkin ada yang pengen lunas amanahnya juga kayak gitu ya. Amanah di sini utang ya, yang belum tahu, yang mungkin masih ada yang baru. Jadi kata utang kita ganti dengan amanah gitu ya. Mungkin yang masih punya utang, teman-teman semua juga kayak gitu. Doakan orang-orang yang lagi ada persoalan seperti Anda semuanya utang belum lunas-lunas kayak gitu ya. Kemudian apa? Sedekah ya, sedekah. Sedekah nggak harus banyak kok, sedekah nggak harus uang. Sedekah bisa juga dengan senyuman ya. Jadi intinya di ilmu law of projection ini teman-teman semuanya mesti kudu jaga pikiran Anda. Dan ketika Anda sudah praktekin, hati-hati. Apapun yang Anda pikirkan itu pasti terjadi. Gitu ya. Satu contoh nih ya. Jadi saya sharing diri saya sendiri aja gitu ya. Pengen haji. Pengen haji itu Masya Allah banget ya. Artinya sudah gimana ya teman-teman. Kalau hati sudah terpaut dengan Baitullah itu piye caranya gitu pokoknya piye caranya biar cepat sampai ke sana gitu ya. Kalau umrah kan alhamdulillah ya sudah Allah izinkan untuk berkali-kali gitu ya. Teman-teman juga mungkin semuanya sudah pada sering umrah gitu ya. Nah, kalau haji ini kan memang prosedurnya itu yang tidak mudah gitu ya. Dan secara untuk haji itu kan daftar haji reguler saya itu masih 13 tahun teman-teman. Masih 13 tahun, kemudian yang haji plusnya masih 6 tahun gitu ya di Panitia Rezeki. Tapi saya pengen banget ya Allah gitu ya. Jadi waktu itu di Februari 2024 saya berangkat umroh bersama Panitia Rezeki juga ya. Saya fokuskan untuk haji, pokoknya haji ya Allah haji gitu karena sudah pengen banget gitu ya untuk ke Baitullah tapi yang berhaji gitu ya. Sampai di waktu itu habis zuhur itu saya tidak beranjak dari tempat saya sholat dan qadarullah waktu itu di depan pas Multazam. Jadi panasnya Masya Allah banget, teriknya Alhamdulillah gitu ya. Saya nggak beranjak di situ dan saya minta gedor itu langitnya dikuatin banget gitu ya. Dengan salah seorang sahabat waktu itu ya, tapi beliaunya
apa namanya itu agak ke belakang gitu. Kalau saya tetap posisi di situ dan alhamdulillah tidak diusir gitu ya sama askar gitu. Jadi saya fokuskan di situ sambil bercucuran air mata, bercucuran keringat tentunya karena kan cuacanya juga masya Allah banget gitu ya. Saya minta sama Allah, ya Allah ya Rob, saya pengen banget ya Allah gitu ya. Tahun 2024 ini untuk haji ya Rob, saya bilang kayak gitu. Ya emang ya Allah, jadi kayak ngobrolnya sama ibunya gitu teman-teman. Ya emang sih ya Allah, ampuni aku ya Rob kayak gitu kan ya. Haji regulerku masih 13 tahun lagi. Haji belasku masih 6 tahun lagi. Tapi boleh ya ya Rob gitu ya. Tapi boleh ya ya Rob. Juni ini panggil hamba kembali ya Rob gitu untuk berhaji ya. Panggil hamba di saat Ka'bahmu berikhram ya Rob. Udah sambil nangis kayak gitu ya Bun. Dan itu LOP saya. Jadi mulai dari situ, dari Februari itu saya LOP terus ya Allah, pokoknya saya tidak tahu dengan caramu ya Rob. Saya bilang kayak gitu. Dengan caramu ya Rob, dengan kunmu ya Allah gitu kan, entah dari mana pokoknya saya mau Juni berangkat ya Rob. Jadi sedikit maksa gitu sama Allah teman-teman. Dan alhamdulillah ya, dalam kurun waktu yang apa namanya itu dari Februari ke Juni itu saya juga garpu talah ya, dan garpu talah ini dapatnya juga ayatnya yang masya Allah banget itu saya zikirkan terus panjang tawaf itu saya zikirkan. Kemudian ada di satu waktu saya tawaf sunnah gitu ya, sambil saya doakan teman-teman di FB gitu ya. Jadi tawaf saya itu saya khususkan untuk teman-teman di medsos saya gitu. Saya khususkan di teman-teman di medsos saya, di FB, di apa namanya Instagram dan lain sebagainya. Memang saya khususkan untuk mereka untuk bisa ke Baitullah. Nah, di situ kickbacknya teman-teman semuanya. Jadi terus saya doakan mereka dan alhamdulillah ya Allah izinkan Juni kemarin saya berhaji di tahun 2024 tanpa daftar tunggu dan berangkatnya pun Masya Allah dengan izin Allah gitu ya. Berdua sama suami gitu. Intinya ketika kita sudah punya keinginan, sudah punya goal setting, sudah punya dream yang benar-benar pengen Allah kabulkan, terus gedor pintu langitnya jangan sampai kendor gitu ya, bukan lagi diketuk tapi digedor. Gedornya pun mesti udah kuat banget gitu teman-teman ya. Maka insya Allah dengan izin Allah akan Allah kabulkan ya. Itu aja ya teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan Engkau maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.